Racikan Berita 1. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi hukum sebenarnya yang kita kejar adalah kepastian hukum untuk sampai kepada sanksi hukum bagi yang melakukan pelanggaran hukum. Gitu. Maka dengan dasar upaya itu maka dilakukanlah riset tadi. Jadi nanti hukum itu mengawal hasil riset saintifik yang selama ini dilakukan oleh teman-teman kita itu berkaitan dengan sampai kalau hukum bahasanya dugaan sangat kuat palsu gitu. Kalau hukum begitu gitu. Nah, saya buat tulisan judulnya Bapak Anak Presiden dan Wakil Presiden Palsu. Sebetulnya itu adalah untuk memberi konklusi, gitu ya. Konklusi atas asumsi, gitu ya. Yang sementara ini sudah kita semua kaji, gitu ya. Bahwa tanggal 15 kita bersama ya, waktu itu Dr. Rismon, Dr. Roy, Dr. Tipa, juga dengan TPUA ke UGM 15 April. 16 April ke Solo kan bertemu dengan Pak Joko Widodo. 17 April itu adalah forum Purnawirawan. Itu yang juga kita laporkan hasil dari 15-16 UGM dan Solo di forum Purnawirawan itu. Jadi kelihatannya nyambung juga gitu ya. Yang pada pertemuan di 15 April di UGM itu sampai pada mungkin konklusi lah bahwa skripsinya Pak Joko Widodo itu palsu gitu. Kenapa? Karena tidak ada lagi gitu kan yang lain selain skripsi itu yang ditujukan kepada Dr. Tifa, Dr. Roy, dan Dr. Rismon yang selama ini sudah dikaji habis, dibongkar habis oleh Dr. Rismon dan Dr. Roy Suryo. Itu berkaitan dengan Phone-Face gitu kan, Windows DOS itu, kemudian juga sudah ada muncul perbandingan tanda tangan pembimbing utama dengan Profesor Ahmad Sumitro yang anaknya sendiri yang mengirimkan gitu kan dokumen itu, sehingga kepalsuannya semakin terindikasi gitu ya. Belum lagi juga soal penguji, soal Kasmujo, soal macam-macam lah pokoknya. Dari situ sebetulnya fokusnya bisa dari itu mulainya. Kalau sekarang dia tunjukkan berbagai variasi ijazah, tapi kalau skripsi tidak bisa gitu. Hasil temuan di UGM skripsi hanya itu, dan sudah dibongkar habis bahwa jika itu skripsinya maka itu palsu. Itu oleh karena itu pasti derivasi, bisa derivasi itu ijazah itu gitu kan, turunan dari skripsi. Nggak mungkin ada ijazah kalau tidak ada skripsi kan gitulah. Tanpa Jadi, melihat skripsi pun melihat skripsi pun sebenarnya sudah habis itu gitu kan. Jadi itu 15 gitu kan. Yang 16 ya kita nguji ya, sebatas yang bisa kita lakukan soal ijazah yang diperlihatkan ke 11 media. Saya kira itu temuan jadinya gitu ya, terutama ketika dikaitkan dengan foto gitu, bahwa foto yang ada di ijazah yang ditunjukkan kepada para wartawan itu atau awak media itu adalah foto yang berkacamata. Yang katanya wartawan tanya, jawabannya kacamatanya pecah. Sampai sekarang tidak pakai lagi karena minusnya kecil dan tidak mampu beli. Ya, saya kira ironi ya sebetulnya jawaban seperti itu. Tapi itulah, tapi itu menjadi dasar buat proses yang kita lakukan ke sana. Dengan begitu ijazah yang dimaksud yang sama saja dengan yang beredar atau yang sudah ditunjukkan oleh kader PSI yang sudah juga dibongkar habis gitu kan oleh pakar kita gitu, bahwa soal foto tadi yang disinggung juga oleh Dokter Tipa gitu ya, bahwa dari pendekatan ELA ya, error level analysis, atau juga dari RGB ya, red green blue ya, soal capnya, pokoknya kalau itu memang ijazahnya ya itu palsu gitu.
Jadi itu pertemuan lah. Yang kemudian masuklah kita ke forum Purnawirawan soal Gibran gitu. Yang Gibran juga ternyata ya like father like son gitu ya, sama saja bapak dan anak. Bahwa soal ijazahnya tadi sudah diangkat-angkat oleh Dokter Tifa, soal ijazah, belum lagi nanti soal kapasitas, integritas dan sebagainya. Kalau dari segi hukum, catatannya adalah Gibran itu cacat hukum. Itu cacat hukumnya diurai, cacat konstitusi itu atas putusan Mahkamah Konstitusi 90 gitu kan, yang oleh Mahkamah Kehormatan MK-nya dinyatakan gitu kan bahwa pamannya diturunkan jabatan gitu, artinya kena sanksi gitu kan, bahwa itu salah, cacat konstitusi. Yang kedua, cacat demokrasi, karena ketika mendaftarkan ke KPU ya PKPU-nya belum diubah gitu, sehingga sebetulnya tidak boleh diterima oleh KPU karena PKPU-nya belum diubah gitu, maka jadi cacat demokrasi karena KPU itu adalah elemen demokrasi. Yang ketiga, dia cacat hak asasi karena High Commission of Human Rights gitu kan, itu sudah memutuskan bahwa Indonesia termasuk pelanggar HAM gitu, dan sorotan pelanggaran HAM-nya adalah karena Jokowi cawe-cawe dalam proses politik Pilpres dan Gibran lolos begitu. Itu kesimpulan pelanggaran HAM Indonesia. Kalau ada aspek Gibrannya kan gitu, kita sebutlah cacat hak asasi. Dan yang keempat juga cacat religi atau morality gitu. Dilihat dari segi tadi pupu papa gitu ya. Maksudnya konklusinya kan, konklusi lagi nih, bahwa dengan begitu perbuatan tercela sulit dibantah. Tarik ke dalam lagi persyaratan untuk menjadi wapres tidak dipenuhi gitu. Oleh karenanya dengan aspek persyaratan dan perbuatan tercela, pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 bisa diberlakukan. Gitu. Jadi nyambung dengan pernyataan para purnawirawan, harus dimakzulkan. Karena cacat-cacat tadi sampai kepada terpenuhinya pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 gitu. Jadi sudahlah gitu kan, bahwa Jokowi ini harus segera ditangkap dan diadili. Tangkap, adili. Dari situlah nanti akan bisa kita dapatkan sesuatu dari kerusakan bangsa dan negara gitu. Dan yang kedua, Gibran makzulkan. Itu jadi satu paket itu, bapak dan anak itu gitu kan. Jadi tangkap, adili Jokowi, Gibran makzulkan. Tapi juga peluangnya ada, Gibran tangkap dan adili juga gitu. Tapi nantilah itu satu-satu gitu kan, kita ikuti dulu Purnawirawan lah gitu ya. Oh, makzulkan dulu, ganti dulu wakil presiden Republik Indonesia. Dengan begitu kita mulai membuat rumusan alif ba ta perbaikan negara. Gitu ya. Kalau tidak dari situ kita tidak bisa melakukan perbaikan apa-apa. Dan Presiden Prabowo tidak punya harapan kalau tidak mendukung proses yang kita sebut alif ba ta perbaikan ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Om Di. Baik. Racikan Berita 1.